Kepala Bea Cukai Makassar anggap lumrah gaya mewah putrinya dia selebgram. Lumrah. Coach kasih solusi. Pak Sudirman Said hadir lagi, Coach Rene. Ini guru saya nih, sungkem dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach. Oh. Kita siap untuk akad ini. Oh gitu. Udah batikan semua ya. Sama kan lo juga ya, walaupun lo kepotong gitu kan. Iya betul. Modal kurang ya, Der. Karena banyak dipotong sih, Der. Apa dipotong Sama apa? yang di luar bisa jadi itu kali, Der. Jangan-jangan mungkin gue mau bikin batik, Ya, nggak ada modal. Padahal duit gue udah nyetor tuh buat pajak tuh. Tapi ujung-ujungnya mungkin dipakai sama orang-orang yang nggak itu. Aduh. Ini kan kalau ada Pak Dirman ada hal besar yang kita harus bahas. Itu penting. Ya, Pak Dirman, berita-berita yang beredar nanti juga saya mau mewakili teman-teman pengusaha nih karena sama-sama pengusaha. Ada yang bikin kami sakit hati, Pak. Ada yang bikin kami tersinggung. Nanti saya bahas ya. Yang pertama berita ini dulu deh. Ini juga bikin tersinggung juga sih warga Indonesia sih. Jaksa dakwa Verdi Sambo lakukan pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Coba ya kita cek lagi, ternyata Verdi Sambo benarkah tuntutannya seumur hidup ya? Nah 20 tahun hingga seumur hidup. Nah ini nggak tahu nih. Cuma yang lebih parahnya lagi di berita ini yang saya baca dari kemarin-kemarin, pengeksekusi atau eksekutornya kan Richard Eliezer, ya terdakwa ya. Artinya ketika eksekusi nggak tahu ya. Kalau saya pribadi mungkin kalau boleh bersuara, kok cuma 1,5 tahun kalau nggak salah ya? Ya Pak ya? Itu karena dianggap sebagai justice collaborator. Jadi dia karena keterbukaan dia maka seluruh kasus ini terungkap. Termasuk mungkin kalau dia tidak bercerita detail dengan jujur, mungkin Sambo akan tertutup tuh. Makanya dianggap berjasa untuk mengungkapkan perkara ini. Oh oke lah itu satu ya. Cuma koreksi kalau saya salah Pak, itu kan 1,5 untuk hukumannya. Ya. Tapi lebih parahnya lagi, katanya balik lagi ke kepolisian diterima kembali. Dibolehkan untuk kembali. Lah kok begitu? Karena mereka legalitasnya kan hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi masih boleh kembali. Cuman kalau menurut gua ya ini pendapat pribadi sih. Nggak pas aja. Gitu bisa diterima kembali itu nggak pas aja. Kalau di bawah 5 tahun hukumannya? Boleh kembali karena di bawah 5 tahun. Oh, iya. Tapi sebenarnya untuk case ini nggak tepat sih. Nah kalau memang ada ngelakuin hal yang sama, mungkin si oknum-oknum ini di bawah 5 tahun lagi balik lagi dong ke polisi. Kok jadi kalau kasus brigadir ini barangkali nih saya tidak membela. Karena dia melaksanakan itu atas perintah si Verdi Sambonya kan. Jadi dia tidak berdaya gitu. Dan karena itu dibuka semua cerita yang selama ini ditutup. Itu yang mungkin menjadi argumen, tapi I can understand Coach Rene ini keberatan. Kooperatif ya membantu proses hukum ya. Karena polisi kan seharusnya dia menjadi soko guru, menjadi pengayom, pelindung, harus menunjukkan orang-orang terbaik yang ada di situ. Tapi itu masih oke lah. Cuman belakangan ya, lihat ya Der ya, boleh yang Rafael Alun ya kan. Ini lagi rame nih. Jadi kalau ada Pak Dirman, ini kayaknya harus kita bongkar satu persatu orang-orang yang bermasalah di negeri ini. Tapi gue pengen justru kita tanya ke Pak Dirman what's going on gitu. Contoh ya Rafael Alun, kita udah ngerti, kita udah sempat bahas pekan lalu kan. Ya kan, begitu banyaknya ternyata uangnya bukan 56 miliar tapi ada 37 miliar tambahan yang tidak dilaporkan dalam bentuk cash. Ada emas yang katanya 60 miliar, ada rekening lain atas nama anak-anaknya ya, yang totalnya 1,5 triliun lebih. Sementara gajinya kalau di total 52 juta. Jadi dia harus kerja 84 tahun, itu kan kita kemarin kan. Jadi masuk pertama sampai 84 tahun itu tidak boleh kurang dari segitu Pak Dirman. Jadi nggak pernah merasakan gaji dari kecil ke besar. Sorry Der, nggak boleh dipakai tuh. Nggak boleh dipakai. Ya, terus ya. Nggak ada untuk kebutuhan sampai umur 80 tahun. 84 Der. 84 nggak kepake. Kalau bisa tuh ya. Husnuzon Coach, siapa tuh dia punya usaha. Iya, atau dia baru diangkat anak Sultan Bolkiah gitu kan. Kita kan juga nggak tahu, tapi kan itu butuh dibuktikan. Selanjutnya boleh ya, yang kepala bea cukai, dari situ kemudian orang-orang jadi mulai iseng kan. Ini kita gibah nggak nih ngomongin enggak gini Coach. Ada satu permasalahan yang sifatnya konsumsi publik, satu. Dua, ini bukan mewakili Ustadz ya, tapi ini yang sependek pengetahuan saya. Dua, ada menghindari keburukan yang lebih besar. Kayak itu boleh lah. Dua, tiga, ada juga yang bisa dibilang gibah yang dibolehkan.
kayak memang ini saya nggak lagi bawa dalil apa-apa teman-teman, ya koreksi kalau saya salah, tapi ada juga yang maksud lagi dibolehkan tuh memang ini udah betul-betul fatal harus dibahas, mungkin dikemukakan karena memang ini mudorot publik. Ya, betul. Ya. Publik karena kita bernegara, kan negara ini harus aman. Negara ini harus ada pemikiran yang ada satu yang tadi sebenarnya Dery udah sampaikan, ada yang terluka di publik dan ini terbaca sebenarnya walaupun nggak tampak. Betul. Namanya sense of justice, benar nggak? Ya, perasaan keadilan itu terluka. Ya, terlebih kalau ini contoh ya, kalau buat gue lucu juga sih. Boleh tolong ya? Oke, ini biar negara kita aman nih Pak Dirman. Ya, Kepala Bea Cukai Makassar anggap lumrah gaya mewah putrinya dia selebgram. Lumrah. Makanya penggunaan kata-katanya itu menarik sekali ya, lumrah ya. Tapi nanti gue tunggu dulu deh biar Pak Dirman nanti conclude menjelaskan sebenarnya ada apa sih. Terus tambah lagi Bea Cukai Yogyakarta kan yang katanya sih memang sudah dijelaskan dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan karena Cessna-nya bukan punya dia, mobilnya nggak ada yang punya dia. Jadi dia cuma nampangin barang-barang yang bukan punya dia. Itu katanya menurut versi laporan dia ke KPK. Punya gitu siapa? Bukan punya dia pokoknya. Saya nggak tahu punya siapa dan belum dibuka. Dan masih ada lagi ya yang 300 triliun yang Pak Mahfud bilang itu yang kata PPATK bukan korupsi akhirnya. Itu juga bukan menarik ya. Menarik. Terus terakhir yang rektor Universitas Udayana gini ya. Ini kan lembaga pendidikan ya, Der. Lembaga pendidikan tuh harusnya jadi contoh ya. Ini menarik sekali karena korupsinya bahkan sampai 400 miliar. Oh masa? Coba cek lu, bukan 100-an. Coba turun deh coba. Coba headline dulu. Coba judulnya saya mau baca. Oke, rektor Universitas Udayana Bali jadi tersangka korupsi dana sumbangan. Coba yang saya tahu beritanya 100-an nih. Oh. Jadi perbuatan antara merugikan keuangan negara 105 miliar dan 3,94 miliar yang ditotal menjadi 100, tuh kan? Oke, namun selain itu inyoman gede antara juga diduga merugikan perekonomian negara sebesar 334,7 miliar. Oh, jumlah deng. Saya waktu itu dapat beritanya belum update. Nah, jika dijumlahkan total kerugian korupsi dana SPI UNUD Universitas Udayana mencapai 443,9 miliar. Pengen nanya aja sih Pak Dirman, what's going on sih sebenarnya? Ada apa sih ini? Dan satu lagi tadi Pak ya, maksudnya gini, saya sempat tadi bilang di awal bahwa saya mewakili teman-teman pengusaha. Pengusaha ini kan betul-betul support negara akan menjadi lebih baik, mungkin lewat pajak. Kita buka lapangan pekerjaan dan seterusnya. Kita taat pajak, kita bayar ke negara dan seterusnya. Bisa dibilang UMKM seperti yang Pak Anies Baswedan kemarin mampir di sini bilang kan, ternyata beliau punya program Jakpreneur waktu itu adalah ternyata kenapa fokus sama UMKM? Pak Anies mengatakan karena itu adalah menjadi jantung, salah satu jantung perekonomian di negara kita. Artinya yang kami laporkan pajak-pajak itu semuanya pengenlah digunakan diurus negara dengan benar. 1.800 triliun bro. Tapi nyatanya kami udah lapor, kami support, yuk kita bangun ekosistem negara, taunya diurus dan digunakan sama orang-orang yang nggak jelas, dikorupsiin. Sakit hati Pak saya Pak. Saya ngonten tiap hari, bisnis tiap hari. Udah bayar pajak belum? Silakan cek. KPK, kenapa jadi KPK ya? Pengen banget ya. Tapi emang bener sih Pak Dirman, ini ada apa sih sebenarnya? Ya? Pertama saya ingin merespon tadi, para pengusaha, para pembayar pajak itu boleh marah gitu. Tentu marahnya dengan cara yang baik karena benar sekali pengusaha. Tapi kita semua ini kan bayar pajak ya. Bahkan nenek-nenek kita di kampung pun ketika membeli sesuatu itu bayar pajak. Apalagi pengusaha yang memberi lapangan kerja, kemudian bayar pajak badan, bayar pajak pada waktu transaksi, dan juga pada waktu menggaji layak marah dengan keadaan seperti itu. Nah, ini apa gitu? Saya ingat pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD itu. Kan ada peribahasa tuh, menghafal. Antara ada peribahasa pagar makan tanaman. Oh iya. Ya kan? Waktu itu sih ya kayak apalan, makin hari makin terasa hebat sekali tuh peribahasa itu. Jadi ini adalah gejala pagar makan tanaman. Ya, yang sedang berlangsung di mana-mana. Tadi polisi itu kan tugasnya menjaga, menjadi pagarnya hukum. Tapi yang dilakukan melanggar hukum tuh ya. Baik urusan
Freddy Sambo maupun urusan sekarang lagi dalam persidangan yang Minahasa. Teddy Minahasa. Kemudian orang pajak itu, orang bea cukai tugasnya adalah menjadi pagarnya keuangan negara gitu. Tapi juga dimakan juga. Kita belum tahu kasus hukumnya seperti apa, tapi gejala hidup yang seperti itu tuh memberi indikasi bahwa ada yang nggak normal. Tentunya ditemukan tadi dalam berangkas uang yang tidak jelas punya siapa kan, mungkin juga punya dia ya. Begitupun universitas itu adalah penjaganya perilaku pendidikan gitu. Pagar juga tuh. Pagar juga. Tapi tanamannya dimakan juga. Nah, saya sedih banget dengan kejadian di UNUD dan Lampung sebelumnya. Karena para mahaguru dan calon mahasiswa itu berkolusi gitu. Mahasiswanya mungkin tidak berhak masuk ke dalam kampus sebaik itu. Kemudian dia mesti bayar gitu. Kemudian para mahagurunya yang dipimpin rektor itu juga memberi kesempatan pada orang yang tidak berhak dengan cara memungut bayaran dan ternyata dikorupsi begitu. Bahkan di Lampung lebih dahsyat lagi tuh. Sejumlah pejabat tinggi ikut menyuap rektornya untuk supaya ponakannya, adiknya, anaknya masuk ke dalam. Jadi ini Pak, ini negara kita lagi kenapa ya Pak ya? Enggak maksudnya sakit kah? Komentar di Facebook sih ya, tapi bener sih. Bener gak Mau sih? dibawa kemana? Negara ini kan banyak banget kalau di Facebook kan. Kita kan harus bernegara kan nyaman, aman, pemikirannya harus sehat, biar tentram semuanya itu loh Pak. Saya pernah cerita barangkali di sini atau di tempat lain. Saya punya lurah di kampung, barusan meninggal sih orangnya. Itu pernah melantik ponakannya dan adiknya menjadi perangkat desa. Kemudian ditanya oleh anak-anak Karang Taruna, Pak, kok Bapak angkat saudara menjadi perangkat desa gitu? Ya nggak apa-apa dong, kan yang di atas juga begitu gitu. Coba ditarik dari desa, level desa menuju ke atas. Gitu. Dan tadi gejala pagar makan tanaman sesungguhnya adalah gejala tidak amanah yang dimulai dari para pemimpin gitu. Saya boleh sebut contoh ya. Pada waktu COVID itu ada sejumlah petinggi negara yang berdagang dari mulai vaksin, PCR segala macam gitu. Padahal tugasnya kan jagain publik gitu. Nah, dia makan juga tuh. Kemudian ada pejabat tinggi yang menggunakan perangkatnya untuk mendukung anaknya maju dalam pemilu sebagai kepala daerah. Itu jadi cermin dari seluruh. Jadi disitulah letak di mana yang namanya kepatutan itu diterobos, kemudian sekarang semuanya seperti boleh. Saya menduga permissiveness ini, apa bahasa Indonesia apa tuh? Serba boleh. Permisif ya, serba dia dilumrah-lumrahkan gitu ya. Itu muncul ketika para pemimpin tidak cukup ketat menjaga kepatutan. Jadi teman-teman bea cukai merasa nggak apa-apa, yang di sana juga begitu. Di sana juga berkuasa sambil mencuri gitu kan. Di sana jadi juga lihat contoh buruk dan dijadikan contoh ya. Dan begini Pak, kan katanya ada guru kencing berdiri, murid kencing belakang. Itu artinya apa? Keburukan itu dengan cepat bisa ditiru lebih dahsyat daripada yang memberi contoh. Sementara kebaikan, betapapun kita ini concernnya berdakwah terus-menerus gitu, itu nirunya agak irit tuh, agak pelan. Tapi keburukan multipliernya tuh luar biasa. Jadi persis sekali yang ditanyakan tadi, yang sedang terjadi apa sebenarnya? Yang sedang terjadi adalah tidak adanya keteladanan, diterobosnya kepatutan, sehingga muncul serba boleh di mana-mana, permissiveness ya, gaya hidup permisif yang akhirnya sudah kita ikut juga gila sama-sama lagi. Menurut saya ini nggak boleh berhenti, sekedar dianalisis. Nanti mesti dicari jalan bagaimana mengembalikan ini semua gitu. Tapi yang saya pahami sekarang sedang terjadi pagar makan tanaman di berbagai sektor, di berbagai level, yang disebabkan oleh eksploitasi kekuasaan secara eksesif, secara berlebihan. Jadi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya begitu. Kalau dari pengalamannya Pak Dirman, gue izin tanya ya. Jadi keadaan seperti ini. Ini ngomongnya pelan-pelan aja, takut emosi saya naik. Iya benar. Saya juga dari tadi tuh udah sarapannya nggak makan loh ini. Nggak makan kambing ya Pak ya, aman. Sambil zikir. Kalau ngelihat dari contoh-contoh yang dari pengalaman Pak Dirman atau observasi Pak Dirman, kan kita juga tahu ya Pak Dirman pernah ditaruh di tempat yang very challenging.
what does it take to heal this? Itu satu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa memulihkan ini, mengembalikan keadaan. Jadi kalau ngomong lumrah itu ada basisnya kelumrahan. Wajar itu ada basisnya kewajaran. Pakai jas, pakai baju Balenciaga 28 juta dan tas yang harganya 300 juta dan dipamerkan atas nama keselebgraman itu nggak wajar. Dan di agama juga kan ada batasannya nggak kayak gitu. Maksud gue gini, lu tuh juga anak dari pemangku amanah negara. Kan harusnya, masa harus bahasa gue tuh gini, masa kayak gitu aja harus dikasih tahu sih, gitu, paham ya? Ini kan jadi marah ya, paham ya? Sabar. Bener gak sih? Bener gak sih? Tenang. Iya kan? Bulan Ramadan. To heal this. Makanya abis ini kan jadi kita tenang gitu. Walaupun pas ngelihat kegiatan ini juga semuanya pada gebuk-gebukan gitu lagi. Kan, bagaimana memulihkannya dan apa yang bisa dilakukan oleh rata-rata di luar sana dengan segala hormat ya. Anda kan bukan koruptor gitu ya. Mungkin karena belum punya kesempatan untuk korupsi juga, bisa jadi ya, maaf ya, nyebelin banget. Tapi kita ini kan remah-remah momogi gitu ya. Kita bukan pemangku amanah, nggak punya kekuasaan. Paling yang bisa dilakukan cuma nge-tweet gitu ya, atau marah-marah di ruangan kayak begini gitu. Gimana sih Pak? Ya. Kita harus kualifikasi dulu bahwa kejadian yang begitu tuh biasanya jumlah kecil atau sebagian terkecil saja dari komunitas. Artinya apa? Kita harus memberi apresiasi pada penegak hukum, polisi, pegawai negeri yang terus-menerus bekerja baik dan jumlahnya masih banyak, Pak. Itu satu. Yang ekstrim begitu kadang-kadang ya namanya juga ekstrim kan, sedikit. Nah, tapi pertanyaan tadi bagaimana cara menyembuhkannya ya? Menurut saya mudah sekali, Pak. Saya mungkin ingin bercerita lagi. Pada waktu saya masuk ke SDM tahun 2014, itu lembaga yang sangat dikenal punya berbagai skandal, korupsi segala macam gitu. Dalam waktu 1 tahun itu culture berubah, gitu. Berubah. Kalau berubah itu 180 derajat atau 360. 180 balik lagi. Balik lagi dong. Balik lagi. Berubah. Mengapa? Karena mereka bilang sih lokomotifnya itu ya mengajak yang benar gitu. Saya sering dapat joke dari driver saya, ya, Pak, itu di belakang orang-orang itu mengatakan menteri yang sekarang kaya katanya. Kenapa? Gak pernah minta apa-apa ke kantor katanya. Itu satu statement yang dibaca oleh kalangan paling bawah begitu ya, yang merasakan betul bahwa ini orang kan nggak pernah ngerepotin kantor, nggak pernah apa. Dan itu menjadi warna, Pak, menjadi kultur baru gitu. Kemudian ibu-ibu, saya ditemuin ibu-ibu, para dirjen, para direkturnya, dan wanita nih bos, ketemulah. Udah lama saya memang nggak ada waktu, akhirnya mereka minta ketemu dan mereka mengatakan begini, Pak Menteri, kami semua berterima kasih karena sejak Bapak pimpin di sini, suami saya pada dulu pulas. Kalau dulu tiba-tiba diminta ini, diminta itu segala macam. Serius, Pak? Betul. Ya Allah. Betul. Saya terharu betul. Mereka merasa bahwa hidup memang yang dibawa pulang itu tidak sehebat-hebat zaman dulu, tapi menjadi lebih tenang. Jadi gampang sekali untuk menyelesaikan ini semua. Keteladanan dikembalikan. Dan memang saya juga kadang-kadang empati begini, empatinya itu barangkali kalau kita pakai ukuran dulu kan memang tidak ada kemewahan kan. Dulu kan nggak ada kemewahan, sehingga muncul para pendiri bangsa yang tough ya. Salim, Agus Salim kah, gitu kan orang-orang yang Tan sampai Malaka. ujung, Tan Malaka atau Bung Hatta segala macam. Waktu itu kan nggak ada kemewahan. Nah sekarang mungkin ada kemewahan, jadi wajar manusiawi kepengen dapat. Tapi begini Pak, ini kan kita sebut 3 pilar bernegara ya. Satu namanya public sector, pemerintahan. Yang kedua corporate seperti teman-teman Dery dan Coach Randy, pengusaha gitu. Satu lagi sosial atau civil society gitu. Ya kita mesti milih dong. Kalau di pemerintahan tata nilainya bukan kebendaan. Tata nilainya adalah serving. Tata nilainya adalah power, otoritas kan gitu kan. Kalau Anda di dunia usaha, iya, power to serve. Kalau di dunia usaha wajar kalau Anda kepengen pakai
Hermes, pakai topi yang harganya 3 miliar, barangkali seperti ini kan. Ini kan mahal nih. Pakai sepatu yang 2 miliar itu it's your right. Buat apa? Buat bluffing ke klien apa segala macam. Mungkin ya. Ya, itu sah-sah aja kan. Pakai Mercy yang rodanya 48 barangkali gitu ya. Supaya kelihatan berwibawa. Itu boleh karena Anda mendapatkan uang sendiri dan Anda berada dalam jalur usaha gitu. Kalau di NGO perjuangan, pelayanan publik gitu kan, pengorbanan gitu. Nah kalau ente di public sector, di pemerintahan, tata nilainya seperti kayak pengusaha, ya salah jalan dong bos. Nggak wajar sih kayak salah jalan dong bos. Nah yang celaka lagi nih Pak, ada di public sector, di pemerintahan, tapi nyambi jadi pengusaha, itu jahat tuh. Tapi gini, kan banyak ya. Ini salah satu yang jadi dengan bicara itu jadi pengen diangkat, jabatan rangkap, iya kan? Ternyata ada. Ada berapa ya kemarin ya di salah satu kementerian, gak usah disebut lah ya. Yang mana? Dan bisa jadi di sebuah kementerian jangan-jangan gitu. Oh iya. Jabatan rangkap, jadi dia sebagai pejabat negara tapi juga sebagai komisaris. Komisaris kan memang pengawas ya. Oke. Gimana sih Pak ukuran kepatutannya? Dulu saya ingat waktu aku masih kuliah itu biasanya karena gaji pegawai negeri kecil, kemudian ditambah suplemen kan. Jadilah komisaris di 1-2 perusahaan untuk nambahin itu, untuk nambahin semula gitu. Sambil tentu saja mewakili pemegang saham menjadi pengawas. Cuma sekarang ini menurut saya perlu dievaluasi karena saya bolak-balik lihat kamera nih. Iya benar. Karena gaji PNS relatif oke kok. Berapa sih Pak? Dirjen barangkali bawa pulang sekitar total 100-an dapat kok. Hah? Serius? Ya, gaji pokok, tunjangan, honor sana, honor sini kan. Gede dong. Ya gede lah. Besar cukup. Gaji lu berapa? Maksudnya kalau mau hidup wajar saja, apalagi eselon 2 ke atas biasanya punya rumah, punya mobil dinas segala macam. Menteri apalagi, menteri itu dari bangun pagi sampai menjelang tidur nggak keluar uang, Pak. Oh iya. Diongkosin negara gitu. Berarti bener dong Pak Dirman. Ini maaf saya potong. Yang kemarin mungkin bukan menteri ya, tapi yang Luki Hakim ya. Ya para dirjen lah. Sampai eselon 2 biasanya dapat. Yang Luki Hakim yang 300 juta akhirnya dia ngundurin diri dari bupati. Wakil bupati. Ya, enggak maksudnya ini kan berarti benar artinya para pejabat-pejabat ini ketika Luki Hakim dia cabut 300 jutanya dipakai dengan gaji buta daripada gue zolim. Ya ada jadi nggak kurang ya sebenarnya. Sebenarnya nggak kurang. Nah ini soal manajemen lah. Manajemen dalam artian masalah rasa kebercukupan aja. Betul. Memang ada beberapa fungsi yang karena kementeriannya kering barangkali nggak dapat komisaris di tempat-tempat bagus. Tapi APBN kita itu berapa? Tumbuh terus Pak. Jadi sebetulnya kalau kita mau gaji pegawai negeri dengan baik dengan layak itu kita ingin dorong namanya single salary system. Jadi you get one sekali gaji tapi cukup gitu. Cukup untuk ngurus rumah, That's healthy, sehat sekali. Lebih sehat. Tapi kan sekarang kayak di Bu Sri Mulyani kemarin diwawancara mengatakan saya ini merangkap 30 jabatan. Oke, terima kasih melayani negara tapi with 30 jabatan apakah dia bisa cukup waktu untuk memberi perhatian gitu. Nah, impact-nya dari anggaran tadi setiap jabatan atau posisi itu ada honor. Tapi kan jadi cost efisiensi buat negara. Nah, maksud saya sudahlah. Ya enggak dong. Pejabat tetap negara dikeluarin uang. Enggak kan. Oh, tetap dikeluarin. Ada honornya, Pak. Enggak, kirain tadi misalnya Bu Sri itu 30 jabatan mengcover tadinya harus 30 orang jadi sendiri. Jadinya efisiensi. Dia sebagai Menteri Keuangan kadang-kadang ex officio jadi komite ini tim ini tim itu segala macam. Itu dapat semuanya? Dapat. Nah, maksud saya mbok sudah disinggalkan saja kemudian seluruh urusan itu ya bagian dari tugasmu sebagai apakah menteri, apakah dirjen segala macam. Dan fokusnya juga ini pasti para dirjen agak concern tapi Bapak dan Ibu dirjen dan para menteri sudahlah kita berjuang cukupkan single income-mu supaya bisa hidup tenang. Kemudian seluruh hidupmu 24 jam bagi negara. Itu aja. Bisa berfungsi nggak sih Pak? Saya sebagai dirjen, ini bukan minta ya, dan saya sebagai komisaris itu bisa nggak sih? Ya, yang jelaskan begini, dirjen itu ukuran kewajarannya tuh gimana? Dirjen eselon 2 itu pasti sibuknya bukan main, terutama di kementerian yang memang padat sekali ya. Jadi waktu untuk rapat pun pasti struggle loh. Belum lagi memberi perhatian. Padahal komisaris perusahaan, apalagi perbankan, Pertamina, gede-gede itu kan perlu agak detail, perlu agak detail untuk melihat persoalan. Nah, bagaimana dia ngurusi rangkap jabatan itu. Jadi rangkap jabatan sebetulnya sih
kita tidak masuk dalam kategori yang korupsi, enggak. Itu sesuatu yang legal, sah saja. Tapi ini adalah celah yang tadi yang membuat orang itu menjadi Mewajarkan. Sebagian hidupnya berkelimpahan atas nama kepentingan publik, tapi sebagian lagi kering kan. Nah, maksud saya ditata. Tapi kita kembali pada tadi gaya hidup segala macam. What's going on? Yang terjadi adalah Anda memasuki teritori yang tidak nyambung dengan tata nilaimu gitu. Dan akhirnya publik lihat itu akhirnya juga. Publik melihat, dan dunia medsos ini kan kejam kan. Jadi ini konon saya dengar dari kawan-kawan netizen, walaupun pada di take down bos, ya kan, Coach Mas Dery, bukan pada di take, tapi udah sempat ada yang. Iya, mereka sudah capture semua filenya, jadi kapan-kapan akan keluar lagi gitu. Hati-hati Anda. Tapi maksudnya gini, social normnya bergeser ya dalam waktu hitungan berapa hari, berapa pekan sejak kejadian Rafael Alun itu kan, mulai bergeser kan. Akhirnya dari tadinya lelahnya karena jet lag, jadi nggak sempat untuk tidur, nggak bisa tidur. Akhirnya aku jalan-jalan di Paris jam 2 malam, gitu kan. Gitu. Biasanya kan, iya kan. Itu kan normal tadinya ya. Maksudnya itu menjadi gitu, keren, waduh. Gitu. Sekarang sampai kemudian lo merasa harus take down, ada social norm yang bergeser sih. Jadi sebenarnya harapan ada. Kalau kita nggak berhenti. Ya, cuma gini Coach Pak Dirman, saya coba objektif dulu deh. Ketika bluffing atau mungkin flexing atau apapun itu namanya, mungkin ada kalanya dibutuhkan kali Pak. Misalnya contoh, oke lah dia ngasih tahu hartanya dia begini. Terlepas dari niatnya dia ya, misalnya niatnya saya ambil sisi positifnya aja deh. Mungkin buat apa? Oh berarti membuktikan bahwa ini betul-betul hasil kerja keras nih, mengabdi pada negara. Satu, ya kan? Atau yang kedua mungkin ketemu sama nanti rekan-rekan atau mungkin klien-klien atau mungkin negara-negara seberang yang mungkin membangun hubungan bilateral dan seterusnya, dipandang bahwa Indonesia ini betul-betul kuat nih, betul-betul keren, betul-betul maksimal nih. Misalnya gitu. Apalagi bea cukai. Jadi enggak juga kayak seperti Pak Dirman misalnya, maaf ya Pak, Indonesia Pak ya. Kan kalau kelihatan relax, gitu. Satu, dan kedua saya antar Pak Dirman ke lobi, enggak Innova hitam juga sih Pak yang Bapak pakai. Enggak, bukan gini Pak. Enggak, sebentar. Dari endorse Innova tuh gimana? Enggak, mobil Pak Dirman. Sebentar. Saya enggak lagi endorse apa-apa. Saya enggak ada kontrak sama Toyota. Enggak, gini Pak. Ada kalanya kan dibutuhkan juga Pak. Maaf ya. Oke, tadi setuju Pak Dirman udah mecah sih, sebenarnya sudah kejawab. Tapi saya pengen coba dari unek-unek saya. Pengusaha boleh lah kayak begitu buat dia project. Di agama pun juga saya pernah nanya sama Ustadz, boleh nggak Ustadz saya beli jam yang tangannya 100 juta misalnya? Boleh. Nah, boleh aja karena mungkin itu kebutuhan. Iya, maksudnya kebutuhannya untuk mungkin pitching, project. Anak istri kan harus tanggung jawab. Menunjukkan credibility. Gitu maksud saya itu Pak. Apalagi sekarang bawa nama negara Pak. Ketika Pak Dirman misalnya kemarin kan komisaris Transjakarta atau mungkin sebelumnya Menteri SDM gitu kan dan seterusnya gitu. Kan ada juga yang harus membangun kekuatan negara, mewakili negara Pak. Ini brand ambassador negara loh Pak, menteri-menteri Pak. Maaf gitu, mungkin bisa dipikirkan minimal jangan Innova hitam lah Pak. Dia gemesin nih. Fortuner lah Pak. Jadi ini saya bukan ngajak debat Bapak ya, tapi saya mewakili teman-teman pengusaha yang mungkin maaf flexing juga kadang dibutuhkan gitu loh Pak. Sebetulnya kalau bahasa normanya itu sepanjang dalam batas kewajaran sih is okay. Tadi misalnya pengusaha perlu naik mobil yang representatif lah. Tampilannya jangan terlalu sederhana karena nanti dikira nggak punya uang. Iya kan? Itu adalah. Tapi kan kita ngomong soal publik Pak, soal pejabat negara, anak-anak pejabat negara itu kan. Ini ada istilah nih Pak Coach Rene. Istilah pertama, when you get abnormal income, it will drive to abnormal behavior. Jadi kalau income belum tentu Pak, tapi belum tentu itu memeable tuh. Iya. Enggak. Coba. Misalnya berapa pendapatannya? Contohnya gini deh. Tapi gini, mungkin kalau boleh dilengkapi ya Pak Dirman. How you get abnormal income will drive your abnormal behavior. Karena kan contoh yang kalau maaf ya, gue sih ngerasa Warren Buffett itu keren banget. Bukan karena dia kaya,
Tapi karena dia punya self control untuk tidak perlu menunjukkan kekayaan dia setiap saat. Bill Gates juga kalau nggak salah tuh. Sama. Jadi beredar. maksud gue gini, kita ngebayang gak? Kita bertiga tuh lagi ngopi ya di bawah gitu ya. Ya 11-12 lah tahu kapasitas Pak Dirman, kapasitas Derry gitu ya. Kita bisa nikmatin mungkin 100 juta, 150, 200, mungkin dari 300 juta sebulan gitu. Nggak usah dihituin banget. Misalnya ya Pak Dirman ya. Misalnya. Kita lihat jakatnya aja bagaimana. Iya, iya kan? Terus misalnya ada satu orang datang, dia tiap bulan dapat 1 triliun. Wow. Paham nggak? Apakah ada kebutuhan untuk mendudukkan siapapun itu bahwa dia jauh lebih tinggi dari kita gitu? Kan nggak perlu ya. Iya nggak? Aku punya contoh yang lebih ekstrim. Sebut 9 naga. Itu kan orang paling kaya kan. Itu flashing nggak? Gitu. Justru Because they get the money dengan cara normal gitu. Mereka berusaha. Upaya bekerja. Nggak ada. 100 bayar pajak terbaik itu flashing apa enggak? Ini kulturnya kali Pak. Kalau kultur mungkin maaf ya, ini tanpa sara loh. Kayak budaya Cina apa segala macam kan sederhana kali Pak. Ya, kultur Pak. Kalau aku sih ngelihatnya nyambung nggak kultur bagi sama mereka yang memperolehnya dengan cara-cara yang proper ya, itu rasanya akan menghargai apa yang dimiliki. Tapi sebaliknya gini. Uang yang dari nggak benar itu memberontak. Gitu. Ada pemberontakan uang. Ini bisa kayak pengen ditunjukin ya Pak ya. Iya. Jadi kok kan gue udah kaya, Barry, gue tuh udah kaya. Maksud lo nggak tahu sih gue kaya gitu. Nah begini psikologinya, kira-kira nih dogan saya. Loh kalau orang pengen dapatnya dengan segala cara sampai menempuh cara-cara haram pun, kalau udah dapat, masa gue nggak tunjukin gitu? Bener nggak? Ini saya sepakat sih kalau ini. Tapi kan bodoh ya Pak sebenarnya. Itu kan bodoh, iya nggak sih? Kalau lo punya, maksud gue gini, gue punya 1 triliun gue akan di Kuba, gue akan di Brazil, gue akan di Sao Paulo. Udah Pak, maaf Pak, aku lagi nggak bisa gitu. Tapi nggak ada kebutuhan gue untuk posting, untuk taruh dong. Itu kan ngundang masalah gitu. Paham, itu setuju. Misalnya harta haram. Cuma maksud saya itu adalah ketika mungkin ada kebutuhan khusus. Kayak tadi misalnya siapa tahu dia ada urusan yang kita nggak ketahui terkait mau pitching, mau ketemu sama negara lain. Kalau lihat ceritanya kan anak pejabat bea cukai pitching apa, anak pejabat pajak. Jadi patah lah deh. Pasti netizen nggak akan julid begitu kalau orang-orang itu yang misalnya susah ya debat sama orang cerdas susah ya. Debat sama orang cerdas susah. Saya mau nyari celahnya aja sih sebetulnya, bukan membela, cuma iya juga sih. Tapi kan pertanyaannya gini, bagaimana sekarang justru kita melumrahkan yang sepatutnya lumrah. Iya enggak? Kita tuh bisa jadi karena pekan lalu kami tuh bicara ada orang yang dapat profesi untuk jadi orang kaya Pak Dirman. Karena untuk cuci duitnya. Ya, jadi misalnya punya 50, 80 outlet skincare atau outlet yang tumbuh dalam waktu sebulan gitu ya, tiba-tiba punya 100 outlet gitu kan. Saya ada dokter siapa ya? Waktu itu sempat yang ngomong ditanya, kok bisa ya ada yang katanya 50-an outlet skincare nggak pernah rugi. Si dokter ini kalau nggak salah dari RH, dia yang punya RH. Terus dia bilang nggak ada ceritanya tuh dalam setahun semuanya untung nggak pernah ada. Jadi buat dia itu mengagetkan. Ya bisa jadi kita, maksud gue ya jangan bodoh-bodoh amat lah. Kita kan ini ya bisa tahu ya itu money laundering gitu. Jadi emang ada orang yang didudukkan untuk jadi figur untuk mencuci uang, karena yang paling gampang kan itu ya. Karena uangnya kenapa perlu dicuci ya? Karena dari sumber gak halal gitu. Iya pastilah. Nah ini kan apa ya? Kemudian ya tadi yang Pak Dirman bilang ada kebutuhan untuk, masa gue udah capek nih dapat duit segini, orang nggak tahu gue kaya gitu kan. Itu dalam banget. Jadi di tweet begini tweetnya, uang haram itu memberontak. Iya. Tapi gimana? Tapi kan akhirnya ini jadi contoh ya. Anak SMA yang ngelihat di mana, oh I wanna be like him. Dul, itu uang haram Dul gitu kan. That's the best thing ya. Jadi orang terjebak pada gaya hidup begitu, semuanya pengen dipamerkan walaupun sumbernya enggak. Cuman menginspirasi anak-anak muda, anak-anak kecil. Itu yang menurut saya dosa keduanya di situ. Memberi satu warna yang buruk bagi masyarakat. Itu apa namanya, ya kita menyayangkan karena kan mereka menyebut diri influencer tuh, selebgram segala macam. Tapi yang menginfluence ya. Iya.
Itu sih salahnya itu. Apa yang bisa dilakukan dengan cepat? Kalau tadi kan kita nanya sebagai remah-remah momogi. Kalau misalnya gitu ya, ada opsi untuk Pak Dirman melakukan hal yang cepat gitu, yang apa sih? Untuk misalnya pajak lah gitu. Atau bea cukai lah. Kan sekarang kan gini Pak, maaf ya. Nyuwun sewu Pak. Ini bahasanya nih gini. Saya rada terganggu sih Der. Bahasanya gini. Jangan pamer-pamer. Ya, itu enggak baik. Itu pesan yang pesannya enggak pas itu. Maksud gue gini. Hell. Jadi yang dilarang pamernya. Ya, jadi maksud gue lu dapat duit berapa ya udah keep aja, diem aja. Loh, bukan itu dong gitu. Oke. Pak paham gak sih? Paham. Yang dikomentarin tuh justru jangan pamer. Loh, coba kita dengar. Gimana Pak Dirman? Ya itu tadi sangat disayangkan bahwa pesannya itu bukan kalian jangan berbuat seperti itu. Tapi saya tahu kalian punya tapi jangan pamer-pamer. Jadi pesannya tidak sampai pada yang sifatnya fundamental gitu. Nah, saya mau jawab tuh. Gimana cara mengembalikannya? Kan tadi yang kita bicarakan di ruang publik semua ya. Berurusan sama the way the government works gitu ya. Dia brand ambassador negara lah. Betul. Saya sebagai orang yang pernah di pemerintahan, pernah di korporasi, pernah di gerakan sosial juga, merindukan betul para pemimpin negara itu. Dan negara itu dari mulai presiden, menteri, bupati, gubernur, semua lah, ketua DPR segala macam semuanya. Itu menyuarakan value statement gitu. Itu sekarang udah hilang Pak, nggak ada. Kita nggak pernah dengar pidato kepala negara atau menteri atau yang mengatakan saudara negara kita lagi susah. Yang dikejar investasi, bukan mari kita jangan korupsi gitu. Kan untuk bangun negara lagi Pak. Iya, tapi kalau cara ngelolanya seperti yang ente bilang tadi kan, sudah capek-capek pengusaha ngumpulin pajak, kemudian kayak gitu. Jadi bekerja di ketinggian itu, instrumen kepemimpinannya adalah values Pak. Oke. Bukan SOP, bukan regulasi, bukan. Regulasi itu bisa dibikin, tapi value datang dari dirinya. Nah, kalau sudahlah tidak pernah mengucapkan secara verbal bahwa kita tuh butuh membangun tata nilai gitu. Coba bandingkan dengan pidatonya zaman Bung Karno, Bung Hatta tuh. Penuh dengan value statement. Dan juga bandingkan kepala negara lain gitu. Ini kita tidak pernah mendengar itu. Satu itu. Yang kedua, saya lagi nurunkan emosi. Sabar, tenang Pak. Takutnya leher kenceng Pak. Sudahlah secara verbal tidak mengucapkan, secara non verbal tindakan menunjukkan yang sebaliknya gitu. Padahal kata komunikasi itu kan non verbal 70%, lebih powerful. Verbal 30%. Non verbalnya melakukan tindakan-tindakan perbuatan seperti itu. Caranya apa? Contohnya apa? Ya tadi menteri dengan saudaranya yang orang swasta bekerja sama untuk ngurus saham di satu BUMN misalnya gitu. Cerita GoTo, cerita segala macam. Atau menteri yang ngurus vaksin atau ngurus COVID dulu, di belakangnya sambil punya urusan jualan. Gitu-gitu. Iya. Ini semua adalah perbuatan yang saya masuk sebagai non verbal message yang dampak buruknya lebih kencang, yang menyebabkan tadi. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana mengembalikannya, ya kembalikan pada nilai itu. Tugas pemimpin adalah menjadi teladan untuk semua perbuatan baik ini gitu. Nah, saya nggak tahu kapan itu terjadi. Karena itu kan ini sedikit nyinggung politik negara ya. Karena itu kan yang namanya jabatan dimanapun ada masa rotasi gitu ya. Kalau jabatan profesional ya ada promosi, ada pindah segala macam. Kalau politik ada pemilu gitu. Nah, pemilu harus menjadi tempat di mana kita melakukan penyegaran. Kalau keadaan sudah begitu keruh, ya ada kesempatannya. Mari diganti suasananya dengan yang lebih bisa meluruskan yang begini-begini itu tapi kita jangan bahas pemilu karena takut dimarahin viewernya dari gitu. Galak-galak Pak. Ya intinya gini, ada refreshment lah. Intinya kalau sekarang udah terjadi seperti ini, mungkin kan ada sesuatu yang harus dibenahin sehingga di refresh, di restart, di shutdown, diganti gitu kan. Tapi dengan ada resistensi, jadi ini sebenarnya sinyal yang baik sih. Maksudnya publik tidak serta-merta melihat ini sebagai pada saat dikatakan lumrah, tidak semuanya mengatakan iya ya emang lumrah, enggak gitu kan. Ya kita akhirnya juga enggak, yang salah ya
salah gitu. Dan emang kita selama ini pantau ya sudahlah, tapi ini kelewatan. Oke. Nah, sesuai dengan namanya kasih solusi, Pak Dirman. Kira-kira solusinya gimana untuk menyelesaikan semuanya? Tadi kan kita bahas satu persatu mengenai problem statement dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita masuk solution. Saya percaya manusia itu kan punya hati ya. Bedanya dengan makhluk lain kan itu. Jadi harapan Pak Jokowi dan kabinet ini kan masih ada waktu berapa bulan, belas bulan, lebih dari setahun saya kira. Emang 1,5 tahun. Habisnya di bulan apa sih? Oktober. Tapi kan pemilunya. Karena kita menyangkut ngomongin negara ya, kita ngomongin kepala negara dan lingkungannya. Jadi mudah-mudahan 1,5 tahun ke depan itu dengan terpaan bertubi-tubi berbagai kasus ini kemudian punya itikat meninggalkan legacy yang baik. Katakanlah kemarin-kemarin ini rusak kiri kanan, tapi saya ingin husnul khotimah sehingga pada Oktober itu hal-hal seperti ini bisa kita luruskan dengan cara apa? Dengan cara kasih statement publik, kasih pidato kenegaraan bahwa negara kita krisis nilai, krisis moral gitu, dan kemudian kembalikan. Dan memang begini, kalau sedikit boleh ke belakang, yang terjadi adalah pelemahan instrumen kontrol secara bertubi-tubi. Bagaimana caranya kita mengembalikan sebagai negara ya, mengembalikan instrumen kontrol, baik kontrol yang sifatnya voice moral maupun penegakan hukum, tapi para pemimpinnya harus bersedia menjadi teladan. Oke. Kalau pemimpinnya tidak bisa jadi teladan, sebaik apapun hukumnya Pak, ya tetap aja dijebol gitu. Jadi saya betul-betul merindukan para pemimpin ini menjadi teladan atas kebaikan-kebaikan. Hanya dengan itu bangsa kita akan jadi bangsa yang dihargai dunia. Amin ya Rob. Amin. Ya. Cuma kalau dari kasus-kasus seperti ini dari sisi kan Pak Dirman kan dari SDM dulunya ya. Yang dari sisi kasus-kasus yang ada di sumber daya mineral dan seterusnya aman nggak Pak saat ini? Misalnya korupsi atau mungkin gaya-gaya hidup dan seterusnya gimana Pak? Kan itu kan membantu devisa negara juga tuh. Itu kan soal korupsi gaya hidup itu kan tidak mengenal sektor Pak. Iya maksudnya saat ini ya, yang lagi menjabat ada nggak berita-beritanya? Oh nggak tahu, di SDM saya nggak tahu. Sejauh ini nggak ada ya, nggak ada kedengeran. Beberapa teman di SDM sih bilang bahwa peninggalan dulu ketika ditata itu lumayan berakar ya, lapis-lapis pemimpinnya masih, dan sekarang juga yang jadi eselon 1 sebagian besar adalah teman-teman yang dulu ikut beres-beres pada waktu 2004 masih dan kembali kita mencoba mengatakan pada teman-teman di sana itu what is enough is enough, dan bawalah uang yang halal gitu supaya dirimu di rumah juga berkah gitu, dan rasanya saya bilang tadi cukup kok sekarang eselon 1 eselon 2 cukup untuk mendapatkan penghasilan yang sah saja gitu. Iya. Wah Masya Allah. Tapi paling gak gini, apa yang terjadi hari ini sinyal buat kita perbaiki ke depannya gitu. Dan Pak Dirman terima kasih udah menyempatkan diri hadir di tengah kesibukannya. Jangan pernah bosan mengingatkan kita yang masih ngerasa muda ini untuk jangan songong. Nah, boleh nambahin Pak. Boleh Pak. Kita patut berterima kasih kepada ASN, polisi, tentara, petugas kesehatan, jaksa, hakim, yang menurut saya sebagian besar itu masih menjalankan tugas dengan baik, dan itu adalah para penjaga. Dan saya yakin mereka juga risau dengan perilaku sebagian kecil oknum itu. Oh jelas. Nah, pengusaha jangan bosan bekerja karena itu memang ini waktunya untuk tadi bangun, wake up call untuk ayo sama-sama kita kembalikan gitu, dan demi masa depan ini anak cucu kita lah. Dan tadi teman-teman yang di bawah yang menjadi pelaku utama dari birokrasi ini menurut saya sih kepengen juga negara ini baik lah. Oh iyalah Pak. Kita kan taat pajak, kita usaha dan seterusnya gitu. Maksudnya kemarin kita bikin giveaway aja potong pajak Pak. Kayak gitu-gitu kan, maksudnya seberapa sampai sekecil itu kita bayangin Pak. Maksudnya kita gak usah ngomong yang besar deh. Beramal ya, masih kena pajak gitu. Iya kan pengen beramal kena pajak bener. Bikin hadiah yang kemarin kita co-host itu kan 17 juta, 10 juta, ada berapa giveaway 5 juta tetap kita salurkan gitu loh. Ya kan maksudnya dalam hal itu kita gak berbicara yang besar, yang kecil aja kita udah kecil kepotong pula dapatnya berapa. Tapi justru lihat dari kecilnya, kecil udah kita kepotong, ya udah deh. Kepake yang kayak begini-begini kan maksudnya, ya Allah niatnya kita kan kalau bisa ngomong kan
yang penghasilan gede aja deh yang dipotongnya pas sudah dapat sekian gitu misalnya. Berapa triliun baru dipotong dong. Nah, lihat kejadian ini. Nah, ngeliat begini kan benar, maksudnya kita nggak cuma sekedar sakit hati teman-teman. Maksudnya wow, ternyata duitnya dikelola dengan kayak begini nih. Aduh. Dan menurut gue marah kita tuh wajar. Dan selama kita salurkan juga dengan wajar. Gitu. Ini tanda perbaikan. Kasih pesan dong, uang haram tuh memberontak. Kita akan coba buat kompetisi lomba desain kaos. Iya benar. Ya, tulisannya kalau boleh ya. Kasih solusi ini belum ngomong sama bosnya, tapi karena Bumpuk ada di depan kita. Uang haram itu memberontak. Ya, uang haram itu memberontak. Terus di bawahnya Sudirman Said. Wah. Ya, desain yang terbaik. Boleh. Setuju saya untuk kebaikan. Desain yang terbaik akan kita pilih. Kita akan pilih 3 desain terbaik. Pak Dirman yang akan pilih. Hadiah. Jadi, apa tadi Pak? Uang haram memberontak. Uang haram itu memberontak. Quote of uang the day. haram itu memberontak. Okay. Jadi maksudnya kalau kita pakai ini, tolong kalau lagi bayar pajak, lagi berurusan sama polisi atau lagi kawan-kawan, kita saling mengingatkan. Nggak perlu ngomong karena ntar kan jadi nggak enak ya. Pakai kaos itu. Nanti kaosnya akan dibagikan. Gue siap juga bantu sponsorin beberapa kaos nanti. Ya. Oh ya boleh. Jadi gini, desain dari teman-teman tadi ini kan banyak freelancer nih. Audiens kan pengusaha banyak freelancer banyak banget, puluhan ribu, ratusan ribu. Desain pakai mock up gitu teman-teman. Jadi baju nanti desain yang paling menarik. Nanti kita coba cetak. Kalau mau nanti bagi hasil sama yang punya desainnya aja Pak. Iya, uang haram itu memberontak. Cakep. Dijual, penjualannya nanti bagi hasil sama yang pemilik desain. Kita bayangin main kan? Akhirnya jadi sesuatu yang seru kan dari sini ya. Bener. Pokoknya uang haram memberontak strip Sudirman Said. Iya. Mantap. Ya Pak izin Pak ya. Langsung approve langsung ya. Cuan juga akhirnya. Cuan kan? juga loh. Kita bagi-bagi. Tapi kan cuannya kan tapi halal. Halal. Coach kasih solusi.